video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan persamaan eksponensial bentuk yang keempat, yaitu di mana bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Jadi bilangan pokoknya masih dalam bentuk bilangan real ya, tapi bilangan pokok di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanannya berbeda, nggak sama. Lalu ditambah lagi dengan pangkat di ruas sebelah kiri, fungsinya berbeda dengan pangkat di ruas sebelah kanan. Jadi bilangan pokoknya beda dan pangkatnya juga beda. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari himpunan penyelesaian dari bentuk seperti ini? Dan di sini ada dua solusi. Solusi yang pertama adalah kita ambil fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Lalu kita uji nilai x ke dalam kedua persamaan. Jadi nanti kan pangkat di ruas sebelah kiri dan pangkat di ruas sebelah kanan kan dalam bentuk fungsi ya. Nah, nanti kita buat dulu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Setelah itu kan kita dapatlah nilai x ya. Nilai x-nya berapa ketika x-nya sama dengan 0, dan kita dapat nilai x juga ketika gx-nya sama dengan 0. Nah, lalu kita ujikan ke persamaannya. Apakah memenuhi? Apakah hasilnya sama, ruas kiri dan ruas kanan sama? Jadi kalau nggak sama berarti x yang tadi kita dapatkan tidak memenuhi persamaan a pangkat fx sama dengan b pangkat gx, seperti itu ya. Jadi setelah kita dapat nilai x-nya, bukan berarti itu langsung menjadi himpunan penyelesaian, enggak. Jadi kita harus tetap uji dulu ke dalam persamaannya. Apakah ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanannya sama ketika kita mensubstitusikan dengan nilai x yang sudah kita temukan. Kalau misalnya solusi yang pertama tidak tidak mendapatkan penyelesaian, maka kita lanjut ke solusi yang kedua. Jadi kalau solusi pertama gagal, kita lanjut ke solusi kedua. Tapi kalau solusi pertamanya berhasil, solusi keduanya tidak perlu dilakukan. Jadi diingat ya, solusi kedua dilakukan ketika solusi pertama gagal. Tapi kalau solusi pertamanya berhasil, solusi kedua tidak perlu kita lakukan. Seperti itu. Nah, solusi keduanya itu kita tarik kedua ruasnya dengan logaritma. Jadi a pangkat fx sama dengan b pangkat gx-nya kita kasih log ruas kanan dan ruas kirinya. Log a pangkat fx sama dengan log b pangkat gx. Nah, dalam logaritma ini ada sifat ya. Ketika ada pangkat di sini, maka pangkatnya bisa jadi koefisien. Jadilah fx log a sama dengan gx log b. Ya, sebenarnya ini nanti setelah kita bahas total masalah fungsi eksponen, baru kita akan bicara tentang fungsi logaritma ya. Nah, tapi di sini sudah terpakai logaritmanya sedikit ya, sekilas saja di bentuk persamaan logaritma yang keempat. Nah, supaya lebih paham lagi kita tentang persamaan bentuk keempat, maka saya berikan contoh soal. Di sini kita suruh menentukan himpunan penyelesaian dari 6 pangkat x plus 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat plus 3x plus 2. Dan soal yang B nya 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat x plus 2. Nah, untuk soal yang pertama saya akan bahas dulu soal yang pertama, yaitu soal yang A. 6 pangkat x plus 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, di mana tadi kita sudah sudah tentukan ya, bahwa kita gunakan dulu solusi yang pertama, fx-nya sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0. Jadi saya buat dulu x plus 1-nya sama dengan 0. Jadi saya cari dulu nilai x-nya, dan ternyata ketika x plus 1-nya sama dengan 0, dapatlah x-nya sama dengan min 1. Wah, kita langsung dapat himpunan penyelesaian. Belum ya? Belum langsung dapat. Jadi nanti kita harus uji dulu ke sini. Apakah nilai ruas sebelah kiri dan ruas kanannya sama ketika x-nya kita ganti dengan min 1? Seperti itu. Nah, lalu fx-nya sudah kita buat sama dengan 0, sekarang gx-nya kita buat jadi sama dengan 0. Plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat ya. Ini bisa kita pakai pemfaktoran. Berarti plus 2 plus 1. Di sini berarti x-nya sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan min 1. Nah, ingat ya. Jadi nilai x-nya ini ketika kita dapat nilai x-nya, itu belum merupakan himpunan penyelesaian sebelum kita ujikan apakah ruas kiri dan ruas kanannya sama. Tetapi tanpa harus kita uji,
Ternyata ketika kita buat fx sama dengan 0, di sini kan hasilnya x sama dengan min 1 ya. Lalu ketika kita buat gx sama dengan 0, ternyata di sini juga ada x sama dengan min 1. Ternyata ada angka yang sama. Ini tanpa kita harus uji, pasti kedua ruas ini kalau kita kita substitusi nilai x sama dengan min 1, pasti hasil kiri dan kanannya pasti sama. Sama-sama berapa? Sama-sama 6 pangkat 0. Di sini juga sama-sama 7 pangkat 0. 6 pangkat 0 dan 7 pangkat 0 kan sama ya, sama-sama 1 hasilnya. Karena ada irisan nih, ada angka yang sama. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah x sama dengan min 1 atau min 1. Yang min 2 enggak. Kenapa? Karena min 2 ketika disubstitusi ke sini belum tentu hasilnya 6 pangkat 0 di sini. Kita uji aja ya. 6 kalau kita x-nya kita ganti dengan min 2. 6 pangkat min 2 ditambah 1 berarti min 2 ditambah 1 itu berarti 6 pangkat min 1 kan ya. Sedangkan min 2 kalau disubstitusi ke sini pasti hasilnya 0 kan. Karena kan si min 2 ini kan membuat 0 dari ini. Nah, ternyata di sini 6 pangkat min 1, di sini 7 pangkat 0, ternyata hasilnya beda. Maka x pangkat min 2 nya enggak merupakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya hanya jika keduanya nilai x disubstitusikan lalu kedua ruas ini nilainya sama. Itu yang merupakan himpunan penyelesaian. Itu untuk soal yang A. Nah, untuk soal yang B ya, di sini ada 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat x plus 2. Bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga dalam bentuk fungsi yang berbeda. Maka kita bisa gunakan cara atau solusi di persamaan yang keempat. Seperti itu ya. Nah, solusi yang pertama adalah kita buat dulu fx-nya sama dengan 0 dan gx-nya juga sama dengan 0. Jadi kita buat dulu fx-nya itu adalah 2x min 1. Kita buat jadi sama dengan 0. Maka kita dapatlah 2x sama dengan 1 dan x-nya itu sama dengan setengah. Lalu kita buat juga gx-nya sama dengan 0. Atau x plus 2-nya itu sama dengan 0. Maka x-nya itu sama dengan min 2. Nah, ternyata terdapat dua nilai x yang berbeda. Ya. Kalau misalnya kita uji x sama dengan setengah, kita substitusikan ke sini, ini pasti hasilnya 0 ya. Tapi apakah ketika x-nya sama dengan setengah kita uji ke 3 pangkat x plus 2 hasilnya jadi 0? Enggak ya. Ternyata hasilnya bukan 0. Ternyata hasilnya jadi 3 pangkat 5/2 ya. Ternyata ruas kiri dan ruas kanannya berbeda. Nah, sekarang kita uji dulu yang x sama dengan min 2. Kalau kita uji ke sini pasti jadi 0. Kenapa? Karena kan datangnya dari sini ya. Nah, lalu kita coba uji ke sini. Ke ruas sebelah kiri. Apakah ketika x-nya kita ganti dengan min 2 hasilnya jadi 0 pangkatnya? Pas kita uji, misalnya diuji ini jadinya 2 pangkat min 5 nih. Ya. 2 pangkat min 5. 2 pangkat min 5 apakah sama dengan 3 pangkat 0? Enggak ternyata. Nah, ternyata solusi yang pertama tidak terpenuhi. Kalau misalkan solusi yang pertama tidak terpenuhi, berarti kita lanjut ke solusi yang kedua. Ini saya garis dulu ya. Solusi yang pertama tidak terpenuhi. Jadi saya tulis ini. Solusi 1 tidak terpenuhi. Atau gagal solusi satunya. Kalau solusi satunya gagal, berarti kita bisa gunakan solusi yang kedua. Solusi keduanya seperti apa? Solusi keduanya kita tarik logaritma. Ini kita pakai solusi 2 ya. Nah, kita tarik logaritma. Jadi kita tuliskanlah log di ruas sebelah kiri dan juga log di ruas sebelah kanan. Jadi log 2 pangkat 2x min 1 itu sama dengan log 3 pangkat x plus 2. Nah, lalu kita tahu tadi ya, di solusi yang kedua itu bahwa pangkatnya itu bisa menjadi sebuah koefisien. Jadi ini 2x min 1-nya, atau saya tuliskan lah ya. Ada sifat logaritma ya, dimana kalau ada ini sifat ya. Sifat logaritma, dimana kalau ada log b pangkat n itu bisa kita rubah jadi n log b. Nah, maka bentuk ini juga bisa kita rubah ke dalam sifat logaritma yang ini nih.
Sehingga jadilah 2x min 1 log 2 itu sama dengan x plus 2 log 3. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita kaliin 2x kali log 2 min 1 kali log 2 seperti perkalian aljabar aja ya. Seperti perkalian aljabar biasa. Maka dapatlah 2x log 2 min 1 kali log 2 berarti log 2 ya, min log 2. Ini juga sama, jadi x log 3 plus 2 log 3. Nah, bentuk ini ya, bentuk ini bisa juga kita gunakan lagi sifat logaritma. Sifat logaritma yang lain ya. Logaritma apa namanya? Sifat logaritma yang ini ya. Jadi bentuk ini, bentuk yang kiri kan bisa dirubah dalam bentuk yang kanan. Begitu juga bentuk yang kanan bisa juga dong kita rubah dalam bentuk yang kiri. Kan kira-kira begitu ya. Nah, lalu sifat logaritma yang berikutnya bisa kita gunakan adalah ketika kita punya log A dikurang dengan log B itu sama dengan log A dibagi B. Lalu yang kedua, ketika kita punya log A ditambah log B, maka kita bisa kalikan si A dan B nya. Nah gitu kira-kira. Jadi kalau dalam pengurangan bisa dirubah dalam bentuk pembagian, penjumlahan bisa kita rubah dalam bentuk perkalian. Nah, maka bentuk yang ini ya, tinta hitam ini ya, tinta hitam ini bisa saya rubah jadi begini. Jadi x log 2 pangkat 2 min log 2 sama dengan x log 3 plus log 3 pangkat 2. Jadi seperti itu. Jadi kita gunakan sifat ini. Yang ini ya, masih sifat yang ini. Setelah itu kita kumpulkanlah yang punya x. Nah, ini kan punya x ya. Ini juga punya x. Jadi kita kumpulin dalam satu ruas. Jadi ini saya pindahin ruasnya ke sebelah kiri, yang ini yang nggak punya x saya pindahin ruasnya ke sebelah kanan. Ini langsung kita hitung aja ya, 2 pangkat 2 itu 4, berarti jadi x log 4 negatif x log 3 sama dengan ini kan log 9 jadinya. Log 9 jadi plus log 2. Nah, setelah itu, ini saya garis lagi ya. Ini udah nggak muat. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita lihat di ruas sebelah kiri ya. Yang ruas sebelah kiri, ini kan sama-sama punya x. Berarti kan x-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi log 4 min log 3. Ini sama dengan, ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan sama seperti ini ya. Penjumlahan berarti bisa kita rubah dalam bentuk perkalian. Jadi log 9 kali 2 aja langsung 18. Nah, bentuk yang di dalam kurung ini kan juga bisa kita rubah pakai bentuk yang pengurangan ya. Jadi log 4 min log 3 itu berarti jadinya x log 4 per 3 sama dengan log 18. Nah, karena kita mau nyari nilai x, maka kita buat jadi x sama dengan. Jadi x sama dengan log 18 per log 4 per 3. Udah selesai belum? Belum. Ternyata bentuk ini masih bisa kita sederhanakan dengan menggunakan sifat logaritma yang lain. Ya, saya buat lagi sifat logaritmanya. Kalau misalnya kita punya A log B, maka kita bisa rubah dalam bentuk log A. Log B ya. Bukan log A, log B per log A. Ya, jadi bentuk yang kiri ini bisa kita rubah dalam bentuk yang kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat di bentuk yang ini ya. Ini kan sama ya bentuknya, seperti di ruas kanan di sifat logaritma nih. Berarti 18 nya ini bisa
kita misalkan B, dan 4/3-nya ini bisa kita misalkan A. Lalu bisa kita rubahlah bentuk ini ke dalam bentuk ini tadi nih, menjadi bentuk A log B. Sehingga kalau misalnya kita sederhanakan, jadilah X sama dengan A-nya berarti 4/3 ya, log 18. Jadi inilah solusi atau himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaiannya dari bentuk 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat x plus 2, yaitu hasilnya adalah 4/3 log 18. Seperti itu kira-kira cara kita mencari nilai himpunan penyelesaian dengan menggunakan solusi pada bentuk persamaan yang keempat. Jadi perlu saya ingatkan bahwa kita lakukan dulu solusi yang pertama. Kalau misalkan solusi pertama tidak berhasil atau gagal, baru kita lanjut ke solusi kedua. Namun jika solusi pertama sudah berhasil, solusi kedua tidak perlu dilakukan. Kira-kira seperti itu caranya.